Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A, Angkatan 24 Magelang, hari ini akan melakukan podcast terkait dengan reshaping berakhlak yang ada di instansi-instansi masing-masing. Saya Rafsanjani Alif Aratanto sebagai moderator, dan di sini ada kawan-kawan saya yang nantinya kita akan membahas tentang berakhlak. Di sini ada Mas Ibrahim, ada Mbak Maya, ada Mbak Nuris, dan ada Mbak Dini. Baik, apa itu berakhlak? Berakhlak itu adalah akronim dari itu berorientasi terhadap pelayanan, A-nya itu adalah akuntabel, K-nya adalah kompeten, kemudian L-nya itu loyal, oh kelewat ya, ada H juga ya, H-nya itu harmonis, kemudian A lagi adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Berakhlak ini adalah core value yang saat ini digunakan atau baik harus diimplementasikan kepada tiap ASN dalam kaitannya menjalankan tugas sehari-hari maupun menjalankan kehidupan sehari-harinya. Langsung saja kita akan membahas berakhlak ini dengan tiap-tiap poin yang ada 7 itu tadi, yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya ini. Mereka akan menjelaskan tentang berakhlak di instansinya mereka. Baik, untuk yang pertama, saya coba tanyakan tentang berakhlak ini. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Saya akan coba tanyakan kepada Mbak Maya. Mbak Maya ini berada di Dinas Perhubungan. Jadi, bagaimana Mbak Maya di Dinas Perhubungan tentang berorientasi pelayanan? Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau di Dinas Perhubungan itu berorientasi pelayanan itu sama aja pelayanan prima ya, untuk baik untuk masyarakat, untuk rekan kerja maupun untuk atasan. Nah, untuk di Dinas Perhubungan itu ada beberapa kegiatan yang ada yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Yang pertama yaitu kegiatan pengujian kendaraan bermotor, di mana pengujian kendaraan bermotor ini diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan, baik angkutan barang maupun angkutan manusia. Nah, untuk pengujinya sendiri itu harus menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Meskipun kadang ada masyarakat yang ngeyel kalau misalkan kendaraannya itu sebenarnya dia ngeyel kalau udah sesuai dengan ketentuan, padahal waktu diuji itu nggak nggak sesuai dengan ketentuan. Nah, penguji di Dinas Perhubungan itu menjelaskannya dengan santun, dengan jelas, harus sabar untuk menghadapi masyarakatnya. Kemudian ada juga terkait dengan penerangan jalan umum. Biasanya itu ada masyarakat yang melakukan aduan mengenai penerangan jalan di sekitarnya itu entah mati atau bermasalah. Nah, itu kemudian ditampung oleh Dinas Perhubungan, dan setelahnya itu dikonfirmasi untuk kapannya akan diperbaiki. Seperti itu. Oke, jadi berorientasi pelayanan itu memang terkait dengan layanan prima ya. Ya, di setiap tempat itu pasti ada 5S. Senyum, sapa, salam, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Coba kita lihat untuk yang akuntabel. Ini kita kita lihat coba ke Mbak Nuris. Untuk akuntabelnya itu bagaimana ya Mbak Nuris? Iya, sebelumnya saya terima kasih atas waktunya untuk diberikan waktu untuk berdiskusi mengenai ini. Nah, akuntabel itu kan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan ya. Ya, betul. Kalau contoh di instansi saya, di Diskominfo Kabupaten dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Karena dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, tupoksi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Terutama untuk mengatur kita nih, agar tidak melakukan tindak pidana KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Nah, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Memberitahukan ke kita bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi nih dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Kayak yang sekarang nih saya lakukan, instansi memberikan laptop dan juga headphone kepada saya untuk dipergunakan sebagai penunjang saat latsar. Dan saya harus bertanggung jawab dengan barang-barang yang dipinjamkan oleh instansi saya. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenang jabatan untuk kepentingan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Seperti itu sih beberapa contoh sikap akuntabel di lingkungan instansi saya di Diskominfo Kabupaten Magelang. Baik, terima kasih ya Mbak Nuris. Memang untuk akuntabel itu kita harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Nah, contohnya tadi sudah lengkap sekali yang disampaikan oleh Mbak Nuris ya. Lanjut ya, kita coba tahu tentang kompeten. Nah, di sini ada Mas Ibrahim, sama-sama dari Diskominfo. Monggo Mas Ibrahim, kompeten itu yang bagaimana di tempat Mas Ibrahim bekerja? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, kompeten itu sebenarnya kalau kita tarik secara singkat ya itu adaptasi dengan keadaan yang sekarang gitu. Kalau di Diskominfo sendiri kan bentuk adaptasinya itu cenderung paling depan karena berkaitan dengan teknologi yang berkembang gitu kan. Jadi bentuk kompeten kita dalam mengembangkan kapabilitas itu bisa berkaitan dengan tugas kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik. Contohnya itu kayak misalkan kita sekarang ini sedang mempublikasikan lewat media sosial, misalkan Instagram. Tapi kemudian beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, media sosial yang lebih banyak engagementnya itu di TikTok lah. Kita juga harus beradaptasi dengan itu. Sehingga masyarakat Magelang dan juga kita itu saling tetap terkoneksi gitu. Itu kaitannya dengan kita sebagai pelayan publik. Namun jika kaitannya kita sebagai individu ASN, misalkan sekarang itu device yang paling update sudah misalkan saya sebagai video editor. Nah, diberikan laptop dengan kapasitas yang setidaknya tahun 2020 gitu. Nah, itu kan sedikit bukan menghambat, tidak bisa bekerja secara maksimal dan efektif. Nah, apabila dari kantor itu memberikan fasilitas misalkan laptop yang update dibeli di tahun 2022 dengan spesifikasi yang maksimal, nah sebagai individu yang sebagai ASN saya harus mengembangkan kapabilitas saya dan lebih produktif gitu. Itu dari segi kita sebagai ASN terhadap tanggung jawab terhadap tupoksi lah gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang kompeten dari ASN yang berakhlak. Terima kasih. Ya, memang kalau di Diskominfo itu memang setiap individunya dan di instansinya memang harus benar-benar up to date ya terkait dengan teknologi informasi karena memang teknologi informasi ini lagi masif-masifnya dikerjakan. Kemudian saya coba tanya lagi nih Mas Aim terkait dengan harmonis. Harmonis di Diskominfo itu bagaimana Mas Aim? Nah, kalau harmonis itu sedikit berbeda. Jadi itu juga penting karena kaitannya dengan proses dan kemampuan dan kualitas berorganisasi dalam pekerjaan. Jadi kita tuh di warga Diskominfo harus menumbuhkan rasa saling peduli dan menghargai untuk terciptanya kolaborasi yang nyaman yang gitulah. Pokoknya tidak saling ngomongin di belakang, tidak saling mengeluh di lain tempat gitulah. Jadi contohnya eh, kadang kita tuh sebagai pelayan publik juga bersikap harmonis dengan masyarakat itu ada namanya program literasi digital gitu supaya masyarakat Kabupaten Magelang khususnya memiliki budaya bersosial media yang santun, yang tidak nyeleneh gitulah, tidak aneh-aneh, hanya menyebarkan berita-berita yang membuat cemas gitu. Jadi kita namanya literasi digital dan juga Kominfo itu punya program juga yang berkaitan dengan apa namanya eh, mengklarifikasi berita-berita hoax gitulah. Jadi misalkan ada berita hoax, kita
kadang otomatis melaporkan bahwa berita ini hoax. Kadang juga ada yang namanya kita itu mendapat laporan, nah kita adukan ke yang namanya, saya lupa namanya. Pokoknya itu berkaitan dengan mengklasifikasi berita hoax sehingga kehidupan bermasyarakat antara Kominfo dengan masyarakat Magelang sendiri itu jadi harmonis, tidak saling tidak saling cemas dengan berita-berita yang di zaman sosial media sekarang itu banyak hal negatifnya lah. Oh iya, Ya, nama programnya itu Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia gitu. Terima oke. kasih. Jadi memang di Diskominfo ini yang menarik itu literasi digital ya. Jadi mengedukasi para masyarakat agar menjadi netizen yang baik, bukan netizen yang barbar ya. Yoi. Oke, selanjutnya ya kita lempar lagi ke Mbak Maya. Ya, di Mbak Maya terkait dengan loyal. Nah, di Dinas Perhubungan ini di sana kan orang-orangnya berseragam sendiri. Wah, ini pasti orang-orang yang loyal-loyal. Gimana Mbak Maya terkait loyalitas di sana? Ya, terima kasih. Benar, memang seragam kami sedikit berbeda karena kami dinas teknis, jadi dari Senin sampai Kamis itu seragamnya beda sama dinas yang lainnya ya, kita nggak punya keki ya. Untuk loyal sendiri, loyal itu kan berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, serta menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Kalau di tempat kami di Dinas Perhubungan ini, kalau sebagai individu sih, kalau saya loyalitas itu dengan mengikuti apel. Kalau yang dari pemerintah kabupaten itu kan setiap hari Senin diadakan apel via Zoom ya. Kemudian hari-hari lainnya itu juga ada apel kalau saya. Kemudian dalam pakaian itu juga sesuai dengan peraturan yang ada, berbeda dengan yang lainnya. Bahkan kami berbeda. Kemudian kalau masalah yang untuk yang loyal itu ada kegiatan mengenai pengamanan di Dinas Perhubungan, pengamanan lalu lintas. Contohnya aja kayak kemarin kalau malam minggu biasanya ada Car Free Night di kawasan Borobudur. Nah itu petugasnya itu dia bekerja di luar jam kerja, jadi sedikit berbeda. Mereka melakukan pengamanan dari mulai siang sampai malam, dari acara mau mulai sampai acara itu selesai, dan memastikan untuk masyarakat itu tetap nyaman meskipun ada penutupan di beberapa titik. Oke, jadi memang di Dinas Perhubungan ini memang mendekati seperti Pamong Praja itu lupa namanya. Ya. Oke, ya, untuk loyalitas. Polisi Pamong Praja. Ya. Iya, jadi punya seragam sendiri ya. Ya. Harus lembur-lembur juga kalau ada pengamanan kalau di sub itu terkait dengan lalu lintas ya. Oke, lanjutnya ya kita ke adaptif. Nah, ini kita kembali lagi ke Diskominfo. Ya, Mbak Nuris bisa bantu apa itu adaptif yang ada di tempat jenengan bekerja. Iya, kalau adaptif itu kan terus berinovasi ya dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Nah, kita sebagai ASN pastinya harus cepat nih terhadap perubahan zaman yang cepat. Kalau di kita sendiri, nah saya kan ditempatin di radio ya. Kalau kita nggak berinovasi, udah pasti nih kayaknya nggak ada penambahan pendengar. Dan jadi ketinggalan zaman. Siapa sih yang mau mendengarkan radio di zaman sekarang ini? Kalau bukan kita sendiri, dan pastinya kita harus menjadi agen perubahan agar para remaja mau mendengarkan radio, terutama radio Gemilang FM.
radionya Kabupaten Magelang nih. Nah, yang kedua, berinovasi dan terus mengembangkan kreativitas. Nah, kalau di radio itu sendiri, kita tuh ada beberapa program yang menyasar untuk anak muda agar mau mendengarkan radio. Salah satunya itu ada Besong, terus Movie on the Radio, lalu program 812 yang memberikan full informasi ringan. Nah, kalau Sabtu Minggu itu isinya tempat wisata dan lifestyle. Jadi setiap hari kita mempunyai tema-tema yang berbeda ketika kita siaran. Nah, yang terakhir itu bertindak proaktif dengan memiliki tanggung jawab atas diri sendiri dan mengambil keputusan yang menguntungkan, terutama menguntungkan instansi kita dan juga pemerintahan kita. Namanya penyiar radio ya, kadang ada aja trouble-trouble-nya ketika kita siaran nih. Jadi harus proaktif. Jadi ketika ada trouble, ya harus bisa nyelesain masalahnya dengan cepat dan dengan resiko paling rendah. Kayaknya itu sih beberapa contoh ya penerapan adaptif dari saya yang bekerja di instansi Diskominfo Kabupaten Magelang sebagai pengelola TV dan radio. Lebih ke radionya sih. Baik, memang kita memang harus beradaptasi ya dengan perubahan zaman, apalagi terkait dengan radio, karena memang saat ini lebih banyak orang nonton YouTube ketimbang mendengar radio karena dengan perubahan zaman tersebut. Oke, terima kasih Mbak Nuris. Selanjutnya yang terakhir dari nilai berakhlak itu kolaboratif. Nah, saya coba akan menanyakannya kepada Mbak Dini. Mbak Dini adalah seorang dokter di Puskesmas ya. Monggo Mbak Dini bisa coba diterangkan kolaboratif itu yang bagaimana? Iya, di sini saya akan menjelaskan tentang kolaboratif. Di mana kolaboratif itu kan berkolaborasi dalam bekerja, nggak individualis aja, demi menciptanya kan hasil yang sinergis. Nah, kalau di tempat saya kerja, itu beberapa contohnya kan dari kolaboratif ini ada beberapa aspek seperti memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, terus menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya manusia untuk tujuan bersama. Nah, contohnya di tempat saya kerja di Puskesmas Kajoran 1 itu adalah kerjasama sama lintar sektor, yaitu contohnya kayak di Kecamatan Kajoran sama kecamatan, sama Babin Kantipmas, atau Babinsa, atau kader-kader, tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi kita ya buat memajukan Kecamatan Kajoran itu ya kita harus kerjasama sama lintas sektor tersebut. Setelah itu ada juga kan bekerja sama sama kader-kader di desa itu. Karena peran kader-kader itu kan penting ya, karena buat kayak ngadain posyandu, itu kan butuh data-data secara nggak langsung di desa itu anak-anaknya, itu butuh bantuan kader-kader. Secara nggak langsung kan kita berarti nggak bisa berdiri sendiri buat ngadain kegiatan tersebut. Setelah itu kerjasama antar pegawai di puskesmas dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran program yang udah dibuat sama pemerintah. Nah itu setelah itu terakhir ada bekerja sama kepala desa atau pokoknya itu dari tokoh-tokoh masyarakat tersebut untuk menjaring ada atau tidaknya ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi kalau misalnya udah terjaring, terus kadang kita kan kesusahan buat misalnya dia butuh ke rumah sakit atau gimana, kadang kita kesusahan buat membawanya. Mungkin kita butuh sama orang-orang tersebut yang tinggalnya berdekatan sama orang tersebut kan jadinya bisa membantu buat bawa pasien ini ke rumah sakit gitu atau rajin berobat kayak gitu. Itu aja sih yang kolaboratif dari saya. Baik, terima kasih Mbak Dini. Ya, kalau memang di Puskesmas itu memang banyak berkolaborasinya ya dengan pihak-pihak yang lain. Tapi nggak cuma secara eksternal, internal pun di Puskesmas itu juga berkolaborasi antar satu individu dengan individu yang lain. Mbak Dini ini dokter, pasti dia akan bekerja sama dengan perawatnya ataupun dengan orang-orang yang bekerja di sana. Jadi itu tadi adalah reshaping berakhlak yang kita lihat dari tiap-tiap instansi. Ternyata di tiap-tiap instansi ini sudah menerapkan nilai dasar berakhlak ini dengan baik. Nah, tinggal nantinya mungkin di setiap instansi pasti ada yang kurang, itu nanti akan diperbaiki lagi. Demikian untuk reshaping berakhlak di setiap instansi dari kelompok 2A.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.